Mendengarkan bisa membuka mata kita. Mendengarkan itu menakjubkan. Mendengarkan membuka banyak kemungkinan. Mendengarkan mengubah segalanya. Mendengarkan membuat kami memahami kebutuhan Anda. Prudential, always listening, always understanding. Listening and understanding to our customers' needs is at the heart of our business. It is the philosophy in everything that we do. Mendengarkan dan memahami cara kami memberikan solusi terbaik. That's the way we work, and that's what makes Prudential the preferred life insurance company in Indonesia. Prudential, always listening, always understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang PT Asuransi Prudential. Yang pertama ada sejarah PT Asuransi Prudential. PT Asuransi Prudential berdiri sejak tahun 1995. PT Prudential Life Insurance merupakan bagian dari Prudential PLC London, Inggris. Di kantor regional Prudential Corporation Asia atau PCA yang berkedudukan di Hong Kong. Prudential Indonesia adalah pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi atau unit link pertamanya di tahun 1999. Prudential memiliki kantor pemasaran di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Bali, dan Medan. Selanjutnya ada usaha perasuransian di Prudential. Usaha perasuransian merupakan jenis yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintahan. Di dalam usaha perasuransian terdapat dua usaha asuransi. Yang pertama usaha asuransi terdiri dari usaha asuransi keuangan, usaha asuransi jiwa, dan usaha asuransi reasuransi. Selanjutnya ada usaha penunjang untuk asuransi. Yang pertama ada usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktivasi, dan selanjutnya ada usaha agen asuransi. Jangan nyerah, Dinda. Apapun yang Dinda inginkan, kejar. Ayah akan selalu ada buat kamu. Walaupun ayah gak bisa lagi nemenin kamu. Lindungi keceriaannya hari ini dan pendidikannya hari nanti dengan Pruling Edu Protection. Pengajuan klaim di Prudential ada dua cara. Pertama, prosedur pengajuan klaim reimbursement. Dokumen persyaratan klaim yang diperlukan. Pertama, polis asli, formulir klaim meninggal dunia, formulir surat keterangan dokter, resume medis, salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, salinan KTP atau bukti kenal diri Anda dan penerima manfaat, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit dan jaminan surat keterangan kematian tertanggung atau akte kematian jika meninggal dunia, salinan pengubahan nama jika perubahan nama pernah terjadi, surat berita acara kepolisian jika meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian. Kedua, prosedur pengajuan klaim penjaminan.
Persyaratan rabot jalan. Mengisi formulir klaim dengan lengkap, jelas dan benar. Kemudian semua kwitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan, laporan lengkap dari dokter, dan rincian biaya perawatan dari dokter. Saya ingat dunia seakan berhenti berputar. Di situasi yang amat berat bagi kami, dia datang. Tidak hanya menemani, tapi juga membantu saya sepenuh hati mendapatkan kesempatan kedua untuk bersatu kembali dengan keluarga. Dia Hawari, agen prudensial kami. Resiko ketidakpastian asuransi dapat menyebabkan kerugian. Adapun ketidakpastiannya, yang pertama, economic uncertainty, kejadian akibat perubahan sikap konsumen, perubahan selera, harga, teknologi, dan penemuan baru. Yang kedua, uncertainty of nature, kebakaran, badai, topan, dan banjir. Yang ketiga, human uncertainty, peperangan, pencurian, dan pembunuhan. Resiko individu yang pertama, personal risk, yaitu resiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Penyebabnya adalah mati muda, uzur, cacatnya fisik, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, property risk. Resiko rugi memiliki benda atau harta karena hutang rusak atau dicuri. Bisa berupa kerugian langsung atau tidak langsung. Liability risk. Resiko yang mungkin dialami sebagian tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya di pihak lain. Apakah Anda membeli asuransi hanya untuk perlindungan? Saya ingin mengatur masa depan saya sebaik mengatur hidup saya sekarang. Di Indonesia, Prolink siap membantu mewujudkan impian Anda. Prolink, asuransi plus investasi menjawab kebutuhan keuangan Anda. Prudential, ketulusan hati untuk memahami, dimulai dengan mendengarkan. Kayak dia beli asuransi nih, pasti kan ada krisis buat penyakit kritisnya, terus atau lingkemnya gitu loh. Itu manfaat tambahannya. Kan bisa ya Mbak, misal perusahaan asuransi itu bisa nolak tambah lagi gitu. Biasanya itu karena apa? Mungkin dia punya riwayat nih sebelumnya, dia pernah apa sih berobat di rumah sakit yang rekanan sama Prudential. Contohnya kayak Immanuel, dia pernah berobat di situ. Jadi otomatis kan Prudential punya dong datanya dia. Nah itu kadang suka ditolak di situ, atau dia minta uang kematiannya besar. Ada apa nih, tanda tanya kan? Pasti kalau nggak punya penyakit atau apa gitu. Jadi medical dulu gitu sih. Biasanya kalau misalnya masalah itu tuh bayar training itu berapa bulan gitu, itu tuh bisa dicabut atau ada premium nanti? Gini, biasanya tuh kita masih 3 bulan, 3 bulan apa sih? Boleh ibaratnya boleh nunggak gitu ya, 3 bulan. Lewat dari 3 bulan itu berhenti itu, asuransinya berhenti. Cuman kalau mau dipulihin lagi, misalnya nih dia udah selesai bulan ketiga kan, berhenti. Terus nanti dia mau kemudian setahun depan nih, kalau saya nggak aktif ya, saya mau aktifin lagi, dia harus bayar 1 tahun ke belakangnya full tuh. Terus kalau yang karyawan itu juga bisa lebih murah sih kalau itu, cuman dia nggak ada rumah sakit ya. biasanya enggak kan, kalau kesehatan itu kan pada BPJS, bedanya itu perlindungan dan BPJS apa biasanya? Ini kalau BPJS kan bayarnya seumur hidup, ya kan. Kalau Prudential bayar cuma 10 tahun. Terus kalau BPJS itu dari obat juga kan,
pasti kasih obat tuh yang biasa aja. Kalau Prudent nih, misalnya dia ngambil asuransi di Prudent, dia jatah rumah sakitnya sehari misalnya 500.000, nah dia boleh pilih kamar. Kalau dia pilih kamar yang 1 juta, berarti dia harus tambah dong 500.000 gitu. Itu sih. Terus kalau meninggal dapat duit, dapat uang pertanggungannya itu sesuai dengan kontraknya. Kalau BPJS kan enggak. Kalau misalkan kita ikut nih polis, dia udah bayar premi kan, terus misal jangka waktunya berapa tahunan, kita udah habis jangka waktunya jangka itu, tapi kita belum meninggal, kita dapat uang pertanggungannya atau enggak? Gini, nanti kan ada nilai tunainya, nanti kan dijelasin kalau mbaknya bukan polis, nanti kan dijelasin tahun pertama duit mbak ada segini, tahun kedua duitnya ada segini, sampai tahun ke-10 duitnya ada segini gitu. Jadi nanti kalau ada 10 tahun stop nih nabung, kalau mau nabung lagi juga boleh stop nabung. Nah duit itu boleh diambil, malah harus diambil gitu loh. Misalnya diambilnya, misalnya duit di tabungannya itu ada 100 juta gitu kan, mbak ambilnya dulu setiap tahun 20 juta, tapi dia nambah terus gitu. Jadi itu di sebenarnya sih nggak rugi, karena kalau misalnya mbak kan sambil nabung, nah sambil nabung jadi 10 tahun itu ada lah ya kan. Nanti kalau mbak amit-amit terkena resiko, itu juga keluar juga duit tabungannya mbak plus sama uang kematiannya gitu. Tapi kalau di asuransi kan juga asuransi bukan nabung, jadi beda sama bank. Karena kalau asuransi itu 5 tahun ke belakang itu duitnya belum ada, karena buat apa namanya, kesehatannya itu dulu itu Bukan kita yang ini, tapi lihat kayak harta, misal kayak kita kecelakaan kalau mobilnya itu bisa diambil gini kan sudah sesuai kontrak ya. Misalnya ada uang PADD namanya, personal debt, pokoknya intinya artinya tuh dia tuh orang kecelakaan dan cacat, itu keluar nanti duitnya yang sejumlah di situ. Tapi kalau cuma kecelakaan doang, paling transfer rumah sakitnya doang. Karena kan di situ kan ada pernyataannya dong, PADD itu kecelakaan yang beresiko cacat, entah patah kaki, pokoknya cacat lah dia, gitu. Baru keluar duitnya. Tapi kalau cuma kecelakaan biasa, paling cuma keluar di rumah sakitnya aja, biaya semua rumah sakit berapa. Bapak kan langsung ini yang tadi ya Pak, ini di depan dan itu mobil itu dari agent ya. Mobil itu bisa diganti Bu Dewi kalau nggak enggak lah, kita kan asuransi jiwa, bukan asuransi mobil. Kalau asuransi mobil beda lagi. Dalam situ ya keluar UP-nya. Kan ada sih Prudential dan ini produknya unit link. Iya, unit link semua. Yang PA itu juga unit link. Unit link berarti kita asuransiin, tapi kita juga sama investasi. Iya. Jadi kita beli asuransi plus investasi plus sama kesehatan. Jadi kalau mbaknya nih setelah buka polis 3 bulan kalau nggak salah 90 hari mbaknya kena DBD nih, boleh langsung ke rumah sakit terpadu, langsung aja kasih kartu, udah nggak bayar. Padahal banyak yang 3 bulan kan. Iya, gitu.